Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Fitriani Perdana, mahasiswa Universitas Negeri Makassar, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Kampus 6 UNM. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai pengertian, fungsi, dan peran kurikulum. Istilah kurikulum pada awalnya digunakan dalam dunia olahraga yang berasal dari kata kurir yang artinya pelari. Nah, pada saat itu, kurikulum diartikan sebagai jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari mulai dari start hingga finish untuk mendapatkan penghargaan atau medali. Nah, kemudian istilah tersebut diterapkan dalam dunia pendidikan yang menjadi sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh oleh siswa mulai dari awal hingga akhir program pelajaran untuk mendapatkan sebuah penghargaan dalam bentuk ijazah. Nah, dari pengertian tersebut terdapat dua hal penting, yaitu yang pertama adanya mata pelajaran yang harus ditempuh oleh seorang siswa, dan yang kedua yaitu untuk mendapatkan ijazah. Selanjutnya yaitu fungsi kurikulum. Pada dasarnya, kurikulum itu berfungsi sebagai pedoman atau acuan bagi semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah, di antaranya guru, siswa, kepala sekolah, pengawas, orang tua, dan masyarakat. Ya, jadi secara singkat dapat dijelaskan sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran. Nah, di sini kepala sekolah dan pengawas kurikulum itu berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan supervisi atau pengawasan. Bagi orang tua, kurikulum itu berfungsi sebagai pedoman dalam membimbing anaknya belajar di rumah. Bagi masyarakat, kurikulum itu berfungsi sebagai pedoman untuk memberikan bantuan bagi terselenggaranya proses pendidikan di sekolah. Nah, di sini bagi siswa itu sendiri, kurikulum berfungsi sebagai pedoman belajar. Secara lebih khusus berkaitan dengan fungsi kurikulum, bagi siswa sebagai subjek pendidik terdapat 6 fungsi kurikulum. Di antaranya yaitu 1. Fungsi penyesuaian. Nah, fungsi penyesuaian di sini mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu mengarahkan siswa agar memiliki sifat well adjusted, yaitu mampu menyesuaikan dirinya dengan lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Kedua yaitu fungsi integrasi. Fungsi ini mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu menghasilkan pribadi-pribadi yang utuh. Yang ketiga yaitu fungsi diferensiasi. Fungsi ini mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu memberikan pelayanan terhadap perbedaan individu siswa. Keempat yaitu fungsi persiapan. Fungsi persiapan mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu mempersiapkan siswa untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan berikutnya. Yang kelima yaitu fungsi pemilihan. Fungsi ini mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu memberikan kesempatan kepada siswa untuk memiliki program-program belajar yang sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Dan yang terakhir yaitu fungsi diagnostik. Fungsi ini mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu membantu dan mengarahkan siswa untuk dapat memahami dan menerima kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Selanjutnya, peranan kurikulum. Menurut Umar Hamalik 1990, terdapat 3 peranan kurikulum yang dinilai sangat penting, yaitu yang pertama, peranan konservatif, yang kedua, peranan kreatif, dan yang ketiga, peranan kritis atau evaluatif. Yang pertama, peranan konservatif. Peranan ini menekankan bahwa kurikulum itu dapat dijadikan sebagai sarana untuk mentransmisikan atau mewariskan nilai-nilai budaya masa lalu yang dianggap masih relevan dengan masa kini. Yang kedua, peranan kreatif. Peranan ini menekankan bahwa kurikulum harus mampu mengembangkan sesuatu yang baru sesuai dengan perkembangan yang terjadi dan kebutuhan masyarakat pada masa sekarang dan masa yang mendatang. Dan yang terakhir, peranan kritis dan evaluatif. Peranan kritis dan evaluatif ini untuk menilai dan memilih nilai dan budaya serta pengetahuan baru yang akan diwariskan tersebut. Dalam hal ini, kurikulum memiliki peranan sebagai kontrol atau filter sosial. Nah, itulah tadi penjelasan singkat mengenai pengertian, fungsi, dan peranan kurikulum. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.